Pemirsa, Anwar Ibrahim resmi dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia yang baru. Anwar adalah politikus senior yang karir politiknya kerap diganjal oleh lawan politik dengan berbagai cara. Anwar Ibrahim dilantik di Istana Negara Kamis sore waktu setempat di hadapan Raja Malaysia atau yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Anwar yang mengungguli pemilu Malaysia ditunjuk oleh Sultan Abdullah sebagai Perdana Menteri. Penunjukan itu diumumkan setelah Sultan Abdullah menggelar rapat khusus dengan Raja-Raja Melayu. Terima kasih. Dan untuk memantau perkembangan terkini dari Kuala Lumpur, Malaysia, kita akan segera bergabung bersama koresponden MJN Nadia Mohsin. Nadia, selamat malam. Selamat malam, Fitri. Ya, Nadia, Anwar yang merupakan simbol oposisi politik Malaysia akhirnya terpilih dan resmi menjadi Perdana Menteri. Bagaimana tanggapan publik di Malaysia tentang kemenangan oposisi ini? Baik, Fitri, tentu saja publik ya, terutama mereka yang telah memilih pada pemilu yang lalu sangat antusiasme sekali. Pada saat ini saya berada di press conference yang pertama yang akan digelar oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim, dan dari sore tadi saja sudah kelihatan para pendukungnya mulai datang ke sini dan masih lagi menunggu beliau kedatangan Anwar Ibrahim, seorang ketua oposisi yang juga merupakan seorang reformis dan satu perjalanan yang cukup panjang buat Anwar Ibrahim. Saya kira beliau akan tiba di sini pada bila masa saja, dan kalau dapat saya tunjukkan kondisi di sini pada saat ini memang sangat antusias, dan ini seolah-olah seperti harapan baru kepada rakyat di negara ini untuk melihat seorang oposisi akhirnya memimpin, dan mereka juga pasti ingin tahu bagaimana bentuk pemerintahan Anwar Ibrahim ke depannya setelah selama ini apa yang diperjuangkan itu untuk mereformasi Malaysia secara khusus, dan tentu saja ini akan dapat dizahirkan oleh Anwar Ibrahim begitu beliau terpilih menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Fitri? Ya, Nadia, ini apa kemudian hal-hal yang paling akan disoroti oleh Anwar Ibrahim dalam masa pemerintahan di bawah kepemimpinannya? Baik, selama kampanye, selama 2 minggu berkampanye, Anwar dan juga anggota partainya yang turut ikut dalam pemilu kali ini berkali-kali mengungkapkan bahwa komitmen mereka untuk memulihkan ekonomi Malaysia. Di setiap jelajah kampanye beliau menyebutkan perkara tersebut, dan bagaimana untuk memulihkan Malaysia pasca pandemik dan juga pasca keadaan tidak stabilan politik yang telah terjadi dalam 2 tahun terakhir, yang pada ketika itu memang dunia berdepan dengan COVID-19. Dan selain dari itu juga beliau juga berkomitmen ya untuk membatasi jabatan waktu atau tempoh seorang Perdana Menteri itu kepada 2 periode sahaja. Begitu juga dengan rencana beliau untuk memotong gaji beliau sebagai Perdana Menteri, begitu juga dengan gaji kabinet beliau nanti, ya barisan menteri beliau nanti. Jadi itu antara hal-hal utama yang disoroti oleh beliau. Namun secara keseluruhannya Anwar juga tentu saja seharusnya fokus kepada bagaimana untuk menyatupadukan rakyat, begitu juga dengan gabungan koalisi partai politik yang memang terlihat telah terpecah selama kampanye dan ketika pemilu itu digelar Sabtu lalu, Fitri. Ya, Nadia, pasca Anwar Ibrahim menjadi ataupun resmi menjadi Perdana Menteri Malaysia, apa sebetulnya harapan dari masyarakat ataupun rakyat Malaysia, baik dari kaum minoritas ataupun mayoritas? Baik, dan itu memang harapan dan juga harapan ya dari warga yang saya temukan di lapangan sejak dari semalam lagi. Banyak yang menyatakan hanya satu yang mereka mahukan, yaitu kestabilan politik. Karena tempoh 2 tahun dan bergonta-ganti Perdana Menteri selama 3 kali,
sehingga menghambat segala upaya untuk memulihkan ekonomi dan juga menangani pandemi pada waktu yang bersamaan itu adalah hal yang tidak mudah. Dan saya pikir itulah harapan supaya hal tersebut tidak terjadi lagi. Biarpun tadi dari Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menyatakan beliau juga memperolehi dukungan mayoritas begitu Anwar sudah dipilih dan mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Jadi saya pikir harapan warga supaya kestabilan politik yang diinginkan sehingga objektif pemilu itu digelar setahun lebih awal itu adalah kestabilan politik dan semoga saja ianya bisa terpelihara sehingga 5 tahun ke depan, Fitri. Baik, terima kasih koresponden MJN Nadia Musin atas laporan Anda.